Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Yang pertama, pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Nih, di sini Ibu sudah punya dua contoh, kita bahas satu-satu ya. Contoh pertama, 1/2 ditambah 3/2. Penyebutnya sama, sama-sama 2, sama dengan. Kalau penyebutnya sama, kalian tidak perlu menghitungnya dulu, langsung saja jadi per 2. Atasnya juga kalian langsung tambahkan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, di sini kalian bisa sebut sebagai pecahan sebagai pembagian 4 dibagi 2. Ini hasil akhirnya. Nah, contoh kedua. Ibu punya angka pecahan 5/3 ditambah 2/3. Ini juga sama. Karena penyebutnya sama, kita langsung tulis per 3. Dan atasnya tinggal langsung dijumlahkan. 5 ditambah 2 sama dengan 7. 7/3 kalian ubah ke pecahan campuran. Nih. 7 dibagi 3. Perkalian 3 yang mendekati 7 itu 2. Karena apa? 2 dikali 3 6 dikurang 7 kurang 6 1. Berarti jawabannya tulis dulu yang paling atas 2 1/3. Ini pecahan campurannya. Kalian mengerti? Nah, Ibu kasih contoh yang lain ya. Contoh yang kedua, Ibu punya 3/4 ditambah 2/3 sama dengan, lihat nih anak-anak, ini penyebutnya beda, ada 4, ada 3. Tugas kalian biar bisa mengerjakan ini, kalian harus mengetahui dulu penyebutnya, harus sama, penyebutnya itu harus sama. Yang bisa dibagi 4 dan yang bisa dibagi 3. Untuk gampangnya kalian bisa kalikan ini. 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi kita penyebutnya pakai 12 tuh. 12. Sekarang cara mengerjakannya begini. 12 dibagi 4 berapa? Setelah dibagi nanti dikali 3. 12 dibagi 4 3. 3 dikali 3 9. Ditambah sekarang ini 12 dibagi 3 4. Dikali 2 8. Ditambah 8 sama dengan 9 ditambah 8 17/12. Sama dengan, maksudnya sama dengan ini di sini biasanya itu disederhanakan. Tapi karena ini angkanya ada yang ganjil, Ibu minta kalian mengubahnya ke pecahan campuran. Nih, kita bagi ya, 17 dibagi 12. 12 kali berapa yang mendekati 17? Jelas 1, karena kalau 2 pasti lebih dari 17. 12. Dikurangi, karena kalau pembagian itu pasti dikurang. 17 kurangi 12 5. Pecahan campurannya jadi 1 5/12. Mengerti? Ibu kasih contoh lagi ya. Contoh berikutnya Ibu punya 2/5 ditambah 1/2. Ini sama, kalian tugasnya mencari dulu penyebut yang sama, yang bisa dibagi 5, yang bisa dibagi 2. Untuk gampangnya tadi seperti tadi ini dikalikan. Berarti 5 kali 2 10. Berarti penyebutnya 10. Nah, untuk cari ininya kalian bisa gini, 10 ke sini tuh dibagi dulu ya, ingat yang ke bawah itu dibagi. 10 dibagi 5, nanti di sininya dikali 2.
10 dibagi 5, 2. 2 dikali 2, 4. Ditambah 10 dibagi 2, nanti dikali 1. 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 1, 5. Jawabannya 9/10. Apa ada yang masih belum paham? Nah, Ibu kasih contoh lagi, satu lagi. Setelah itu kalian coba mengerjakan sendiri dulu ya. Nah, sekarang 6/4 tambah 2/3 kalian kerjakan dulu sendiri, nanti kita bahas bersama. Pause dulu videonya, nanti kalian kerjakan lagi. Oke? Nah, kalau sudah, kalian bisa play lagi videonya dan lihat pembahasannya. Kita bahas bersama-sama. Ibu tulis di bawahnya aja. Nih, 4 sama 3 itu penyebutnya beda. Kita harus samakan dulu. Caranya gimana tadi? Ininya bisa dikali. Jadi per 4 dikali 3 itu 12. 12 ini ke sini dibagi. Atau jangan di sini deh, di pinggirnya aja. Nih, 12 tadi. 12 dibagi 4 dikali 6. 12 ke sini dibagi 4, 3. 3 dikali 6, 18. Ditambah 12 dibagi 3, 4. 4 dikali 2, 8. 26/12. Kita bisa tulis di sini. Kita sederhanakan dulu, bagi kembar. Kita bisa bagi 2. Dua-duanya bagi kembar tuh gini, Nak. 26 dibagi 2, 13. 12 bagi 2, 6. Setelah ini kalian bisa ubah ke pecahan campuran. 13 dibagi 6. 6 dikali berapa yang mendekati 13? 2. Karena 2 kali 6 itu 12. Kurangi karena pembagian. Ininya 1. Berarti 2, 1/6. Ini jawabannya. Ini sudah betul jawabannya. Ini juga sudah betul. Tapi untuk disederhanakan ini lebih tepat. Untuk menjadi pecahan campuran ini yang paling tepat.